"Ayah, tolong aku." Seorang putri yang tengah hamil tua, tersungkur di ambang pintu rumah orang tuanya sambil memegangi perutnya yang membuncit. Mata sang ayah yang melihat putrinya berlumuran darah, seketika berubah menjadi dingin. Beraninya mereka menyentuh putriku, terlebih lagi yang sedang mengandung. Namun, keluarga besarnya hanya tertawa meremehkan, menganggapnya sekadar orang tua desa yang tak berdaya. Kesombongan itu berubah menjadi neraka hanya dalam sekejap. Ketika identitas asli sang ayah yang selama ini ia sembunyikan seumur hidupnya terungkap, keluarga menantunya yang angkuh itu benar-benar hancur lebur. Meskipun sang menantu menangis darah sambil memegangi ujung celananya, tak ada ampun dari sang ayah yang memulai balas dendamnya yang kejam namun memuaskan. Siapakah sebenarnya identitas sang ayah? Sebelum memulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi secara gratis. Itu akan menjadi kekuatan besar bagi Bunga Kehidupan. Kalian sedang mendengarkan dari mana? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu adalah salah satu hari di awal musim hujan bulan Juli. Hujan deras yang mengguyur seakan langit telah bocor, menghantam sebuah villa terpencil di kawasan Sentul, Bogor. Angin bertiup kencang hingga membuat jendela berderak, namun sang pemilik rumah, Baskoro Wijoyo, hanya duduk termenung di sofa ruang tamu, mendengarkan suara hujan. Orang lain mungkin akan terganggu tidurnya oleh suara guntur, tapi bagi Baskoro, deru hujan seperti ini tak ubahnya lagu pengantar tidur. Di masa mudanya, ia telah bertahan hidup di tengah suara-suara yang jauh lebih mengerikan. Namun, entah mengapa hari ini ada sesuatu yang mengganjal di sudut hatinya. Dadanya terasa sesak seperti salah makan, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Mengira itu hanya karena kelelahan setelah berkebun, ia mencoba membasuh mukanya. Namun perasaan cemas itu tak kunjung hilang. Tepat saat Baskoro hendak bangkit untuk mengambil segelas air, terdengar suara, duk, duk, duk. Suara itu terdengar samar, nyaris tenggelam oleh deru hujan. Terdengar seperti seseorang menggedor gerbang, atau mungkin sesuatu yang menggores pintu. Orang biasa mungkin akan mengabaikannya sebagai suara angin, tapi Baskoro berbeda. Seumur hidupnya, ia hidup dengan mengandalkan firasatnya. Baskoro meletakkan gelasnya dan menoleh ke arah pintu depan. Secara naluriah, seluruh otot di tubuhnya menegang. Baskoro berjalan ke arah pintu tanpa menyalakan lampu ruang tamu. Layar interkom buram karena air hujan, tak ada apapun yang terlihat. Sambil menahan napas, Baskoro membuka pintu dengan sentakan. Duar RRR. Pada saat itu, suara guntur yang memekakan telinga menggelegar bersamaan dengan kilat yang menyambar. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan itu, Baskoro tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seseorang berdiri dengan goyah di depan pintu. Rambut panjangnya yang basah kuyup menutupi wajahnya, tapi Baskoro langsung mengenalinya. Mana ada orang tua yang tidak mengenali anaknya sendiri? Itu Sari Pertiwi, putri satu-satunya, yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang sebelum menikahkannya. Sari dengan lemah mengangkat kepalanya dan menggerakkan bibirnya. "Ayah," suaranya nyaris tak terdengar di telan suara hujan, tapi itu sudah cukup untuk merobek jantung Baskoro. Sari ambruk ke depan. Baskoro berteriak sambil menangkap tubuh putrinya. "Sari, ada apa ini, nak?" "Sari." Sesuatu yang lengket menempel di tangan Baskoro. Itu bukan air hujan. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Baskoro menggendong putrinya dan berlari ke ruang tamu. Di bawah cahaya lampu, kondisi putrinya benar-benar mengenaskan. Perutnya yang buncit karena hamil 8 bulan ia dekap dengan kedua tangannya, dan punggung tangannya penuh dengan luka sobek dan lebam. Wajahnya bengkak hingga sulit dikenali, dan dari bibirnya yang sobek, darah terus mengalir. Daster hamil tipis yang ia kenakan telah kotor oleh lumpur dan darah. Tangan Baskoro gemetar hebat. Ia berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. "Sari, buka matamu, nak. Ini ayah. Ayah di sini." Sari membuka matanya dengan susah payah, tapi pandangannya kosong. "Aku minta maaf. Akan kusiapkan lagi meja makannya. Maafkan aku karena supnya dingin." Sari mengigau sambil gemetar hebat. Hati Baskoro terasa mencelos. Meja makan? Sup dingin? Ia sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakan putrinya. Baskoro menyibakkan rambut basah putrinya dan tertegun.
Di antara daster yang robek, terlihat sebuah bekas yang jelas di atas perutnya. Itu tidak salah lagi. Jejak sol sepatu bot, seseorang telah menginjak-injak perut putrinya yang sedang hamil dengan sepatu. Terdengar suara sesuatu yang putus di dalam kepala Baskoro. Naluri buas yang telah ia tekan dan segel selama 30 tahun terakhir mulai bergejolak. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah kekerasan yang nyata, bahkan percobaan pembunuhan. Air mata menggenang di mata Baskoro. Namun di saat yang sama, api biru mulai berkobar dari lubuk matanya. Baskoro membaringkan putrinya di sofa dan meraih telepon dengan tangan gemetar. Waktu terlalu berharga bahkan untuk menelepon ambulans. Pergi ke UGD terdekat hanya akan membuang waktu emas. Baskoro menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Sebelum nada sambung berbunyi 2 kali, telepon diangkat. Ya, halo, Pak Bos. Terdengar suara tegang dari seberang telepon. Itu adalah Dr. Anton, mantan dokter pribadi Baskoro yang kini menjadi direktur sebuah rumah sakit swasta besar di Bogor. Baskoro berkata dengan suara rendah dan berat. Segera kosongkan UGD sekarang juga. Maaf, Pak Bos? Apa maksud Bapak? Kenapa tiba-tiba UGD? Putriku sekarat. Aku akan tiba dalam 10 menit. Siapkan ruang operasi dan tim terbaikmu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan putriku, rumah sakitmu akan kututup. Mengerti? Baik, Pak Bos. Akan segera saya siapkan. Baskoro menutup telepon dan kembali menggendong putrinya. Kekuatan yang luar biasa untuk seorang pria berusia 70-an. Itulah kekuatan dari sebuah nama. Ayah. Baskoro menerobos hujan dan masuk ke mobil. Ia membaringkan putrinya di kursi belakang dan memegang kemudi. Wiper bergerak liar, tapi tak sanggup menahan derasnya hujan. Baskoro menginjak gas hingga tancap. Mesin meraung dan mobil melesat di jalanan yang licin. Dari kursi belakang, Sari mengerang kesakitan. Aduh. Perutku. Perutku sakit sekali. Ya. Tahan sebentar. Sari. Ayah sedang membawamu ke rumah sakit. Tahan sebentar. Baskoro berteriak sambil melirik putrinya dari kaca spion. Berkeringat dingin, Sari kembali mengigau. Mas. Aku minta maaf. Jangan pukul aku. Jangan sakiti bayinya. Kumohon. Jangan bayinya. Tangan Baskoro mencengkeram kemudi seolah hendak meremukannya. Mas, jangan pukul aku. Satu kalimat yang keluar dari mulut Sari sudah menjelaskan segalanya. Pelakunya tak lain adalah menantunya, Randy Hartono. Katanya dari keluarga baik-baik, katanya orang yang perhatian. Wajah menantunya yang ia temui 2 tahun lalu, saat putrinya dengan malu-malu memperkenalkannya, terlintas di benaknya. Siapa sangka di balik senyum ramah itu, bersembunyi iblis sejati. Baskoro merasa sangat benci pada dirinya sendiri. Karena khawatir masa lalunya akan membahayakan putrinya, ia mengizinkan pernikahan itu tanpa menyelidiki latar belakang menantunya. Ingin mengabulkan keinginan putrinya untuk hidup normal, ia justru mendorongnya ke neraka. Akulah pendosa itu. Aku orang gila, raung Baskoro sambil menambah kecepatan. Air hujan bercampur dengan air mata mengalir di pipinya. Rumah sakit sudah dalam keadaan siaga. Begitu mobil Baskoro tiba di depan UGD, tim medis langsung berlari keluar membawa berangkar. Dokter Anton sendiri yang memimpin di depan. Periksa kondisi ibu. Cek detak jantung janin. Langsung bawa ke ruang operasi. Tim medis memindahkan Sari ke berangkar dan bergegas masuk. Baskoro mengikuti dari belakang. Tangan Sari menggapai-gapai udara. Baskoro menyambar tangan dingin itu. Ayah di sini. Sari, jangan takut. Ayah di sini, ayah. Aku takut. Aku mau pulang. Ke rumah ayah. Sari mencengkeram tangan Baskoro, seolah itu adalah tali penyelamatnya, sambil terisak. Putri berusia 32 tahun itu mencari ayahnya, seperti anak kecil berusia 8 tahun. Pemandangan itu sekali lagi menghancurkan hati Baskoro. Iya, nak. Setelah sembuh, kita pulang ke rumah. Ayah akan buatkan makanan enak. Jadi, tidurlah sebentar, ya. Baskoro mengantar putrinya sampai ke depan ruang operasi, tak melepaskan tangannya hingga pintu tertutup. Seorang perawat dengan hati-hati menahannya. Bapak, mohon maaf, dari sini tidak boleh masuk. Silakan tunggu di luar. Pintu ruang operasi yang berat tertutup,
dan lampu merah bertuliskan operasi menyala. Baskoro terduduk lemas di tempat. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan dan darah, tapi ia tak peduli. Ia hanya berdoa dan terus berdoa agar putrinya selamat, agar cucunya di dalam kandungan baik-baik saja. Koridor terasa hening, hanya suara napas Baskoro yang berat yang mengisi ruang kosong itu. Ia hendak mengambil rokok dari sakunya, tapi sadar sedang berada di rumah sakit, lalu meremasnya. Tangannya gemetar hebat hingga tak bisa melakukan apa-apa. Saat itulah, ponsel milik Sari yang ada di saku Baskoro mulai bergetar. Di layar yang retak, muncul nama penelepon, Mas Randy. Nama dengan emoji hati itu menusuk mata Baskoro. Randy Hartono, binatang yang telah membuat putrinya seperti ini. Iblis berwujud manusia yang menginjak-injak istri yang sedang hamil dengan sepatu bot. Telepon itu terus berdering tanpa henti. Baskoro tidak mengangkatnya. Jika ia mendengar suara bajingan itu sekarang, ia merasa akan langsung berlari dan mencabik-cabik lehernya. Belum saatnya. Sekarang, menyelamatkan putrinya adalah yang utama. Baskoro menggenggam ponsel itu. Krek! Dengan cengkeraman yang tak terbayangkan dari tangan seorang lansia, ponsel itu patah menjadi dua. Layarnya hancur berkeping-keping. Barulah getarannya berhenti. Baskoro melempar ponsel yang hancur itu ke tempat sampah dan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang petani desa yang lugu. Itu adalah tatapan mata Pak Bos Baskoro, yang 30 tahun lalu telah membanjiri pasar gelap Tanah Abang dengan darah. Aura membunuh yang dingin muncul dari lubuk matanya. Randy Hartono. Baskoro menggertakkan namanya. Setiap luka di tubuh putriku. Setiap rasa sakit dari tulang-tulangnya yang patah. Baskoro menatap pintu ruang operasi dengan tajam dan bersumpah. Akan kubalaskan pada kalian semua. Tidak, 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat lebih pedih. Akan kuajarkan pada kalian apa itu tangisan darah. Apa itu rasa sakit hingga tulang meleleh. Di luar, guntur masih menyambar dan hujan terus turun. Balas dendam Baskoro telah dimulai. Lampu merah di depan ruang operasi padam tepat sebelum fajar, sekitar pukul 4 pagi. Penantian yang menguras darah dan air mata selama 4 jam penuh. Baskoro tak bergerak sedikit pun, hanya menatap pintu yang tertutup rapat. Bahunya yang seolah membatu, dengan sisa air hujan dan keringat yang mengering meninggalkan bau anyir, tak ada yang berani mendekatinya. Aura yang dipancarkannya terlalu dingin dan berat. Akhirnya, pintu baja yang berat itu terbuka. Dr. Anton, dengan pakaian operasi, melepas maskernya dan berjalan keluar. Baskoro segera bangkit dan menghampirinya. Lututnya terasa kaku, tapi ia tak merasakan sakit. Dr. Anton, putriku, Sari, bagaimana keadaannya, dan bayinya? Bayinya selamat, kan? Ekspresi Dr. Anton tampak serius. Ia menghela napas panjang dan menghindari tatapan Baskoro. Melihat itu, jantung Baskoro serasa berhenti berdetak. Bicara. Kenapa kau diam saja? Pak Bos, tenanglah. Pertama-tama, ibu dan janinnya sudah melewati masa kritis. Keduanya selamat. Hah, kaki Baskoro lemas, ia nyaris jatuh. Dr. Anton segera menopangnya. Ini benar-benar sebuah keajaiban, Pak Bos. Perutnya dihantam begitu keras, tapi plasentanya tidak terlepas. Ini mukjizat. Sepertinya sang bayi berpegangan erat pada ibunya untuk bertahan hidup. Syukurlah, syukurlah. Terima kasih, Dr. Anton. Terima kasih banyak. Baskoro menggenggam tangan Dr. Anton dan berulang kali menundukkan kepala. Tapi, Dr. Anton tidak bisa tersenyum. Wajahnya justru lebih muram dari sebelum operasi. Tapi, Pak Bos, ada sesuatu yang harus Bapak lihat. Apalagi, ada masalah lain? Dr. Anton memberi isyarat pada seorang perawat, yang kemudian membawa tablet dan menampilkan foto röntgen. Gambar-gambar tulang hitam putih memenuhi layar. Ini röntgen Sari, benar. Coba lihat tulang rusuknya. Tulang nomor 5 dan 6 retak halus, tapi ini bukan luka baru. Apa katamu? Ini adalah bekas patah yang sudah menyatu kembali dengan tidak sempurna. Lihat juga tulang lengannya. Ada bekas retak yang sudah sembuh. Dan Dr. Anton terdiam sejenak, lalu dengan tekad kuat ia melanjutkan. Di sekujur kulitnya, terutama di paha bagian dalam dan punggung, ditemukan puluhan bekas luka bakar melingkar.
Ini bekas sundutan rokok. Dan sepertinya ini terjadi berulang kali dalam waktu yang sangat lama. Setidaknya sudah 2 tahun. Mata Baskoro membelalak. Napasnya tercekat. Bekas sundutan rokok, patah tulang rusuk? Apa maksudmu? Sari baru menikah 2 tahun. Pak Bos, ini bukan sekadar pertengkaran suami istri. Ini penyiksaan, penganiayaan yang sangat keji dan sistematis. Pelaku sengaja menyiksa bagian tubuh yang tertutup pakaian. Baskoro merasa seolah kepalanya dihantam palu. Kata-kata putrinya 2 tahun lalu, yang diucapkannya dengan senyum cerah, kembali terngiang. Ayah, dia orang yang sangat perhatian. Aku pasti akan hidup bahagia. Jangan khawatir, keluarga mertuaku juga sangat menyayangiku. Mereka bukan orang yang meremehkan ayah karena hanya seorang petani. Semua itu bohong. Agar ayahnya tidak khawatir, agar tidak melukai hati ayahnya yang sudah tua, putrinya sendirian terbakar di neraka selama ini. Saat pulang kampung waktu Lebaran, ia selalu mengenakan pakaian lengan panjang. Saat ditanya kenapa kurusan, ia hanya tertawa. Semua itu adalah jeritan minta tolong. Argghahaha. Baskoro meraung sambil memukul dinding. Raungan buas yang menggema di seluruh rumah sakit. Mataku buta. Telingaku tuli. Anakku sekarat tapi aku malah mengira dia bahagia. Bodoh. Aku benar-benar bodoh. Dokter Anton dan para perawat hanya bisa menunduk. Baskoro terus memukul dadanya dan menangis untuk waktu yang lama. Air matanya panas, tapi di dalam hatinya, lapisan es yang dingin mulai terbentuk. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Darah yang ditumpahkan putrinya terlalu banyak untuk sekadar ditangisi. Baskoro menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Kesedihan di matanya telah hilang, digantikan oleh aura membunuh yang mengerikan. Ia mengeluarkan ponsel lipat tua dari sakunya. Ponsel yang tetap ia gunakan di era ponsel pintar. Berisi nomor-nomor rahasia para penguasa bayangan di negeri ini. Tut. Tut. Pukul 04.30 pagi, telepon langsung diangkat. Selamat pagi, Bapak. Dengan David di sini, suara yang jelas dan sopan, tanpa sedikit pun nada mengantuk. David Prasetyo, pimpinan firma hukum nomor 1 di Indonesia, Demis, Partners, dan sosok yang dianggap Baskoro seperti anak angkatnya sendiri. David, kau sedang tidur? Tidak, Bapak, saya terjaga. Ada apa? Baskoro menatap kegelapan di luar jendela dan berbisik, buka gudang. Hening sejenak di seberang telepon. David sangat tahu apa arti kalimat itu, membuka gudang berarti Baskoro akan kembali ke dunia luar. Itu adalah sinyal kembalinya Pak Bos Baskoro, yang dulu menguasai perputaran uang haram dan berdiri di atas hukum. Siapa targetnya? PT Megah Jaya Propertindo, Herman Hartono, dan putranya, Randy Hartono. Baik, akan segera saya siapkan. Saya harus kemana? Rumah sakitnya Dr. Anton. Bawa tim hukum dan tim keamanan. Kepung rumah sakit ini, jangan biarkan seekor tikus pun lolos. Tiba dalam 30 menit, Baskoro menutup telepon dan kembali duduk di kursi depan ruang operasi. Waktu menunggu telah berakhir. Panah untuk berburu telah diletakkan di busurnya. Tepat 25 menit kemudian, lobi rumah sakit dipenuhi oleh pria-pria berjas hitam. Membelah kerumunan itu, David Prasetyo berjalan masuk. Dengan setelan jas rapi dan tas kerja, ia langsung membungkuk 90 derajat begitu melihat Baskoro yang duduk di tengah lobi. Saya sudah tiba. Bapak. Di belakangnya, 30 orang pengawal serentak menundukkan kepala. Selamat pagi, Bapak. Staf rumah sakit dan pasien yang melihat pemandangan itu ternganga. Seorang pria tua dari desa, dengan pakaian kerja berlumpur dan sandal jepit usang, diberi hormat oleh pengacara top negeri ini dan pria-pria berbadan tegap seperti gangster. Namun, Baskoro tak peduli dengan tatapan mereka. Ia perlahan bangkit. Punggungnya yang tadinya bungkuk kini tegap, dan aura dominan yang menembus pakaian usangnya menguasai lobi. Laporan, atas perintah singkat Baskoro, David membuka sebuah map. Ia sudah menyelesaikan semua penyelidikan dalam perjalanan ke sini. Randy Hartono, 36 tahun. Saat ini menjabat sebagai direktur di PT Megah Jaya Propertindo, tapi tidak punya kekuasaan nyata. Sering keluar masuk klub malam, utang judinya lebih dari 20 miliar rupiah.
Baru-baru ini, ada catatan pembayaran 3 miliar untuk menyelesaikan kasus penganiayaan manajer sebuah klub malam di Jakarta Selatan. Bajingan sampah, gertak Baskoro. Kondisi PT Megah Jaya Propertindo lebih parah. Mereka terlalu memaksakan ekspansi bisnis resor, tapi banyak unit tidak terjual, menyebabkan krisis likuiditas. Jika mereka tidak bisa membayar surat utang yang jatuh tempo minggu depan, perusahaan akan langsung pilot. Dari mana mereka mendapatkan dana? Lembaga keuangan sekunder sudah memblokir mereka, bahkan mereka sudah meminjam dari pasar gelap. Baru-baru ini mereka meminjam dana cepat 300 miliar. David berhenti sejenak dan menatap Baskoro, matanya di balik kacamata berkilat aneh. Dan krediturnya adalah Garuda Investama. Alis Baskoro terangkat. Garuda Investama. Perusahaan investasi yang ia dirikan setelah pensiun untuk mengelola asetnya yang sangat besar. Tentu saja, fakta bahwa Baskoro adalah pemilik sebenarnya dirahasiakan dengan ketat. Apa? Mereka memakai uangku? Benar, kasus yang dilaporkan oleh manajer Budi. Bapak menyetujuinya karena tingkat pengembaliannya bagus. Tentu saja, Bapak tidak tahu kalau itu adalah perusahaan besan Bapak. Senyum sinis terukir di bibir Baskoro. Ini takdir. Ini adalah pedang yang diberikan langit untuk membunuh mereka. Orang-orang yang memukuli putrinya, ternyata menyambung hidup dengan uangnya. Rupanya, tali kekang mereka ada di tanganku. Bagaimana kita akan menanganinya? Jika kita minta pelunasan sekarang, besok mereka bisa langsung bangkrut. Tidak. Baskoro menggelengkan kepala. Itu terlalu membosankan. Membunuh mereka sekali pukul tidak akan seru. Mata Baskoro berkilat. Kita harus membunuh mereka perlahan. Biarkan darah mereka mengering dan daging mereka terbakar. Biarkan mereka merasakan neraka yang dialami putriku selama 2 tahun. Mereka akan merasakannya sampai ke tulang sumsum. David mengangguk dan menutup mapnya. Akan saya laksanakan sesuai perintah. Dan saya akan segera memulai pengumpulan bukti kekerasan terhadap Nona Sari. Bagus. Kumpulkan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Baskoro berjalan menuju lift untuk naik ke ruang perawatan. David dan para pengawal mengikutinya. Sari telah dipindahkan ke ruang VIP dan sedang tertidur. Melihat putrinya terbaring dengan perban di sekujur tubuh dan selang oksigen, amarah yang tadi membara kembali berubah menjadi kesedihan. Baskoro dengan hati-hati menggenggam tangan putrinya, jari-jarinya yang patah dan lebam serasa menusuk hatinya. Sari. Ayah di sini. Baskoro menyeka keringat di dahi putrinya. Maafkan ayah. Nak. Ayah terlambat mengetahuinya. Sekarang jangan khawatir lagi. Ayah akan selesaikan semuanya. Orang-orang yang membuatmu menangis, akan ayah buat mereka menangis darah. Saat itu, koridor di luar kamar menjadi ribut. Terdengar suara para pengawal yang mencoba menahan seseorang, bersamaan dengan suara teriakan yang familiar. Minggir. Kalian siapa? Beraninya kalian menghalangi jalan? Hei, aku ini besannya. Aku mau lihat menantuku. Kenapa kalian halangi? Sialan. Minggir. Itu adalah menantunya yang mabuk, Randy Hartono, dan ibu mertuanya, Lydia Susanti. Tamu tak diundang yang datang sejak pagi buta itu membuat keributan di koridor rumah sakit, beraninya dia kabur ke rumah orang tuanya tanpa izin mertua. Didikan macam apa ini? Baskoro perlahan menoleh. Ia memasukkan tangan putrinya ke bawah selimut dan bangkit dari kursi. Bayangannya memanjang di dinding kamar. Mereka datang. Baskoro memutar lehernya ke kiri dan ke kanan hingga berbunyi krek. Ia memberi isyarat pada David untuk membuka pintu. Buka pintunya, tamu sudah datang. Akhirnya, waktu untuk konfrontasi pertama telah tiba. Minggir. Siapa pria-pria berbadan besar ini? Apa kalian tuli? Koridor di luar kamar pasien menjadi kacau karena teriakan Randy Hartono. Dengan mulut berbau alkohol, ia melontarkan kata-kata kasar sambil mendorong dada seorang pengawal yang menghalanginya. Setelan jas mahalnya kusut masai, dan dasinya yang longgar menunjukkan kondisi mentalnya yang berantakan. Di sebelahnya, Lydia Susanti ikut menimpali. Perhiasan yang melilit tubuhnya bergemerincing, mengeluarkan suara yang mengganggu. Hei, beraninya kalian menghalangi jalan? Kalian tahu siapa aku? Aku istri Direktur Utama PT Megah Jaya Propertindo.
Dari mana datangnya tulang belulang anjing ini berani-beraninya menghalangi jalan? Lydia memukul lengan pengawal itu dengan tas tangannya. Tapi pria berjas hitam itu tak bergeming seperti batu. Malah, aura intimidasi dari wajah tanpa ekspresi mereka membuat Lydia mundur selangkah. Namun, tak lama kemudian, matanya yang penuh amarah menatap pintu kamar dan berteriak. "Pak Besan, saya tahu Anda di dalam. Buka pintunya. Beraninya Anda membawa kabur menantu kami tanpa izin? Ini perbuatan yang tidak beradab." "Betul, Pak Mertua, keluar." "Apa karena Anda hanya seorang petani jadi tidak tahu sopan santun dan hukum?" Randy terkekeh sinis. Baginya, ayah mertuanya, Baskoro, hanyalah seorang pria tua bodoh yang hidup dari menggarap tanah, seorang udik miskin yang akan membungkuk-bungkuk jika diberi sedikit uang, tidak lebih. Saat itu, pintu kamar yang tertutup rapat perlahan terbuka. Koridor yang tadinya ribut seketika hening, yang melangkah keluar dari celah pintu adalah Baskoro. Pakaian kerja berlumpur, kemeja usang, dan sandal jepit yang solnya sudah tipis. Siapapun yang melihatnya akan menganggap penampilannya tidak ada apa-apanya, tapi tatapan matanya bersinar tajam. Randy menatap Baskoro dari atas ke bawah dan mencibir. "Astaga, Pak Mertua. Penampilan macam apa itu? Habis dari sawah, ya? Kenapa kalau mau panggil orang tidak panggil yang benar? Kenapa malah panggil preman untuk menghalangi jalan? Pak Besan, apa-apaan ini? Menantu itu milik kami. Setelah menikah, dia adalah hantu di rumah kami. Kenapa pihak orang tua ikut campur?" serang Lydia sambil melipat tangan. Baskoro tidak menjawab sepatah kata pun, ia hanya berjalan diam-diam mendekati mereka berdua. 1 langkah, 2 langkah. Setiap kali Baskoro mendekat, anehnya udara terasa semakin dingin. Randy secara naluriah merasa tengkuknya merinding, tapi dengan bantuan alkohol, ia meninggikan suaranya. "Orang tua ini sudah pikun, ya? Kenapa cuma menatap tanpa bicara? Butuh uang? Apa ini cara Anda unjuk rasa minta uang?" Randy mengeluarkan dompetnya, mengambil selembar cek, dan mengibaskannya. Pemandangan itu adalah pemicu terakhir yang memutuskan kesabaran Baskoro. "Uang. This is Baskoro Pelan." "Ya, uang. Di mata kalian, seluruh dunia ini hanya terlihat seperti uang, kan? Apa? Jangan bicara seenaknya. Anggap saja ini biaya pendidikan putrimu. Ambil ini dan pergi sana Bu." Suara tumpul itu memotong ucapan Randy. Semua terjadi dalam sekejap. Tangan kasar Baskoro mencengkeram kerah Randy dan langsung mendorongnya ke dinding. Brak! Punggung Randy menghantam dinding dengan keras. Kekuatan cengkeramannya sungguh luar biasa untuk seorang pria berusia 70-an. Kaki Randy terangkat dari lantai. Uhuk! Uhuk! Lepaskan aku. Randy meronta, tapi lengan Baskoro sekeras baja. Wajah Randy yang kehabisan napas memerah. Baskoro mendekatkan wajahnya ke depan wajah Randy. Di dalam matanya, api biru berkobar. Itu bukan mata manusia. Itu adalah mata seekor binatang buas yang kehilangan anaknya. "Dengar baik-baik, kau bajingan busuk." Suara Baskoro bukan teriakan. Itu adalah bisikan rendah dan dingin yang seolah digali dari dasar neraka. "Kau tahu ada berapa banyak luka di tubuh putriku?" 67. Bekas lebam, luka sobek, sampai bekas sundutan rokok, totalnya 67. "Apa? Aku berjanji padamu. Untuk setiap satu dari 67 luka itu, aku akan mematahkan satu persatu ruas tulangmu. Jari tangan, jari kaki, tulang rusuk. Sampai tidak ada satupun yang utuh." Pupil mata Randy bergetar hebat. Ketakutan. Ini bukan gertakan orang tua biasa, aura membunuh yang dipancarkan orang ini nyata. Bau darah yang hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang pernah membunuh. "Astaga, lepaskan dia." "Apa Anda mau membunuhnya?" Lydia menjerit sambil menarik lengan Baskoro. "Polisi, panggil polisi, orang tua ini sudah gila, beraninya dia menyentuh putra kesayanganku." Baskoro perlahan menoleh dan menatap Lydia. Tatapan itu membuat Lydia menahan napas. Seperti katak di hadapan ular, seluruh tubuhnya membeku. "Polisi? Bagus. Panggil saja. Panggil sekarang juga." Baskoro melempar Randy ke lantai seperti sampah. Randy terbatuk-batuk sambil merangkak di lantai. Kalau polisi datang, pasti akan jadi tontonan menarik.
Suami yang menendang perut istrinya yang sedang hamil dengan sepatu bot, dan ibu mertua yang mendukungnya dari samping. Cocok sekali jadi berita utama? Apa maksud Anda? Ada bukti? Mana buktinya? Lydia berteriak, tapi suaranya bergetar. Saat itu, David, yang berdiri seperti bayangan di belakang Baskoro, melangkah maju. Dengan sopan tapi tegas, ia meletakkan sebuah amplop coklat ke tangan Lydia. Kalau bukti, di sini lebih dari cukup. Ini apa? Lydia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto-foto Sari yang lebam mengerikan, surat keterangan dokter, dan rincian transaksi kartu kredit perusahaan yang digunakan Randy di klub malam. Ini adalah permohonan perintah penahanan sementara. Mulai saat ini, jika Anda mendekat dalam radius 100 meter, Anda akan ditangkap sebagai pelaku kejahatan tertangkap tangan. Kata David dingin sambil membetulkan kacamatanya. Dan yang di belakangnya adalah rincian biaya hiburan yang digunakan Tuan Randy di klub Elysium di SCBD. Anda menghabiskan 50 juta rupiah dalam satu malam dengan uang perusahaan. Anda tahu ini juga termasuk penggelapan, kan? Wajah Randy, yang sedang mengatur napas di lantai, menjadi pucat pasi. Kalian siapa? Kalian bukan sekadar pengacara biasa. Kalian menyelidikiku, menyelidiki? Anggap saja ini pengecekan fakta. Senyum David. Senyum itu setajam pisau. Dan satu hal lagi. Kondisi keuangan PT Megah Jaya Propertindo sedang sangat buruk, kan? Apa Anda punya waktu untuk membuat keributan di rumah sakit seperti ini? Sepertinya telepon dari bank akan terus berdatangan. Lydia dan Randy terdiam. Pengacara yang dipanggil oleh petani udik ini ternyata tahu sampai ke seluk-beluk perusahaan mereka. Firasat buruk bahwa ada sesuatu yang salah mulai menjalari tulang punggung mereka. Ayo pergi. Lihat saja nanti. Akan kusewa pengacara dan kuhancurkan kalian. Randy bangkit dengan sempoyongan. Harga dirinya terluka, tapi tatapan mata Baskoro terlalu menakutkan untuk berlama-lama di sana. Lydia juga buru-buru menopang putranya. Petani saja gayanya. Beraninya menipu? Kalau kau sentuh seujung rambut pun anakku, aku tidak akan tinggal diam. Akan kutunjukkan padamu siapa PT Megah Jaya Propertindo. Sambil terus menggertak, keduanya pergi meninggalkan koridor seperti melarikan diri. Punggung mereka tampak menyedihkan seperti prajurit yang kalah perang. Baskoro tidak melepaskan pandangannya sampai mereka menghilang di dalam lift. Bapak, tidak apa-apa? Tanya David hati-hati. Baskoro mengangguk sambil mengatur napasnya yang memburu. Tangannya yang terkepal gemetar. Entah karena marah, atau karena tubuh tuanya yang dipaksa bergerak. Anjing yang hanya menggonggong tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah anjing yang menggigit dalam diam. Baskoro merapikan pakaiannya. Sudah kau urus pihak bank? Sudah, Bapak. Mulai pagi ini, kami sudah mulai memperketat aliran dana mereka. Mungkin sekarang ponsel Direktur Herman sudah panas karena terus berdering. Bagus, jangan cabut alat bantu napasnya dulu. Biarkan sampai dia sesak napas dan datang merangkak dengan sendirinya. Baskoro sekali lagi menatap ujung koridor dengan mata dingin, lalu, ia berbalik dan membuka pintu kamar. Sosoknya yang tadi buas telah hilang, kembali menjadi wajah seorang ayah yang penuh kekhawatiran. Di dalam kamar sunyi, hanya suara mesin oksigen yang terdengar teratur. Baskoro mendekati ranjang dan duduk di kursi. Saat itu, Sari mengerang dan membuka matanya. Sari? Kau sudah sadar? Baskoro segera menggenggam tangan putrinya. Mata Sari bergetar cemas. Ia buru-buru melihat sekelilingnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya seolah baru saja mengalami mimpi buruk. Ayah. Ayah. Iya. Nak. Ayah di sini. Tidak apa-apa. Aku mau pulang. Aku takut di sini. Orang-orang itu akan datang. Mereka akan datang dan memukulku lagi. Aku mau pulang, Ayah. Sari terisak sambil meringkukkan tubuhnya. Ketakutan bahwa orang-orang itu akan datang telah menguasainya. Hati Baskoro terasa hancur. Putrinya yang berusia 32 tahun merasa rumah, yang seharusnya menjadi tempat teraman di dunia, sebagai sumber ketakutan. Baskoro dengan hati-hati memeluk putrinya. Tangannya yang kasar menepuk-nepuk punggung kurus putrinya. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa datang.
Ayah sudah membuat mereka tidak akan pernah bisa muncul di depanmu lagi. Benarkah mereka tidak akan datang lagi? Memangnya ayahmu ini siapa? Baskoro Wijoyo, kan? Ayah sudah mengusir mereka semua. Baskoro menatap mata putrinya, matanya penuh dengan kelembutan dan tekad yang kuat. Kau tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Disinilah rumahmu. Tinggallah bersama ayah. Surya juga. Kau juga. Ayah akan melindungi kalian semua. Ayah. Tangis Sari yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Ia membenamkan wajahnya di dada ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Air mata yang selama ini ia bendung tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. Maafkan aku. Aku tidak bisa bilang pada ayah, maafkan aku. Bukan. Ini bukan salahmu. Ayah yang minta maaf. Maaf karena ayah tidak tahu. Mata Baskoro juga memerah. Sambil memeluk putrinya, ia bersumpah. Ia akan membuat mereka yang telah membuat putrinya menangis menanggung akibatnya. Ia akan menghancurkan dunia mereka yang penuh tawa dan canda, membuat mereka menyesal sampai ke tulang karena telah berani menyentuh putrinya. Sinar matahari pagi mulai menembus jendela kamar. Namun, perang Baskoro baru saja dimulai. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, di lantai 25 kantor pusat PT, Megah Jaya Propertindo, suasana tegang menyelimuti ruang direktur utama. Di luar jendela, sinar matahari cerah, tapi udara di dalam ruangan terasa dingin membeku seperti musim dingin. Herman Hartono, sang direktur utama, mencengkeram gagang telepon sambil urat lehernya menonjol. Biasanya jam segini ia sedang bersantai di lapangan golf. Tapi hari ini berbeda. Pak Budi, apa maksud Anda? Perpanjangan pinjaman tidak bisa? Sudah berapa lama kita bekerja sama? Teriak Herman ke telepon. Namun, jawaban dari seberang sana sangat dingin. Suara Pak Budi, pimpinan bank yang biasa ia sapa bro, tidak seperti biasanya, terdengar kaku dan formal seperti mesin. Sesuai aturan, kami tidak bisa, Pak. Departemen penilai di pusat telah menurunkan peringkat kredit PT, Megah Jaya Propertindo. Bapak harus melunasi 50 miliar yang jatuh tempo hari ini. Hei, tiba-tiba dari mana aku bisa dapat 50 miliar? Beri aku waktu seminggu, tidak, 3 hari saja. Aku akan tambah bunganya. Mohon maaf, tidak ada waktu. Jika tidak ada dana masuk sampai pukul 4 sore, kami akan memulai proses pilot. Tut, telepon ditutup dengan dingin. Herman melempar gagang telepon. Di asbak sebelahnya, puntung rokok menumpuk. Tangannya gemetar. Dasar pengkhianat. Sudah berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk mentraktir mereka? Herman melonggarkan dasinya dengan kasar. Saat itu, sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Tampaknya ia bahkan tidak sempat mengetuk pintu. Pak Direktur. Gawat, Pak. Apalagi? Dari lembaga keuangan sekunder dan bank-bank kecil juga sudah menelepon. Mereka meminta pelunasan seluruh pinjaman lebih awal. Kalau tidak, aset kantor pusat yang dijaminkan akan dilelang. Apa? Kenapa mereka semua serentak seperti ini? Herman memegangi kepalanya. Ada yang aneh. Ini bukan sekadar karena kondisi perusahaan sedang buruk. Rasanya seperti ada tangan raksasa tak terlihat yang mencekik PT Megah Jaya Propertindo secara bersamaan. Aliran dana yang macet hanyalah permulaan. Laporan dari lapangan juga masuk, sekretarisnya menelan ludah sebelum melanjutkan. Pemasok material telah menghentikan pasokan sepenuhnya sejak pagi ini. Besi, beton, semen, semuanya. Mereka bilang tidak akan ada satu truk pun yang masuk sebelum utang dilunasi. Lalu bagaimana dengan proyek? 12 proyek di seluruh negeri berhenti total. Para pekerja juga mengancam akan mogok jika tunggakan upah tidak diselesaikan. Herman terduduk lemas di kursinya. Dalam semalam, perusahaannya lumpuh, seperti pembuluh darah yang tersumbat. Penyumbatan dana menghantam seluruh bagian. Ini bukan kebetulan. Seseorang dengan sengaja mencoba membunuh PT Megah Jaya Propertindo. Siapa? Siapa sebenarnya pelakunya? Mata Herman bergetar cemas. Di saat yang sama, di sebuah restoran Jepang mewah di kawasan SCBD, Randy Hartono, tanpa tahu perusahaannya diambang kehancuran, sedang minum-minum dengan teman-temannya sejak siang hari. Meskipun statusnya tidak ditahan, insiden memalukan di rumah sakit kemarin membuatnya sangat kesal.
Randy menenggak sampahnya Dom Perignon sambil meluapkan amarahnya. Gila? Jangan ditanya. Orang tua itu kuat sekali. Mungkin karena sering mencangkul di sawah, ya? Cengkeramannya seperti cakar beruang. Teman di seberangnya terkekeh. Tapi kan dia mertuamu? Apa dia datang karena kau memukul istrimu yang hamil? Norak sekali. Benar? Kan? Pertengkaran suami istri itu biasa. Masa gara-gara itu dia bawa preman? Aku sampai tidak habis pikir. Randy mencibir sambil mengunyah sashimi. Hei, orang tua itu pasti datang karena mencium bau uang. Dia pakai putrinya sebagai tameng untuk memeras uang ganti rugi. Seumur hidupnya cuma menggarap tanah di desa, pasti dia ngiler lihat uang keluarga kita. Lalu kau mau bagaimana? Cerai? Cerai? Cukup lempar segepok uang juga selesai. Dikasih 500 juta juga pasti mulutnya sobek karena senang. Uang sebanyak itu pasti belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Randy menyeringai sambil mengisi gelasnya. Lihat saja, akan kubuat orang tua itu berlutut di kakiku dan memohon-mohon. Beraninya dia mencengkeram kerah pewaris PT, Megah Jaya Propertindo. Aku tidak akan tinggal diam. Suara sombong Randy menggema di ruangan. Ces. Baskoro melepas earphone dari telinganya. Duduk di ruang tunggu VIP rumah sakit, ekspresi Baskoro dingin membeku. Berkat aplikasi mata-mata yang dipasang David di ponsel Randy, ia bisa mendengarkan percakapan kotor itu secara real time. 500 juta. Baskoro tertawa hampa. Di ujung tawanya, ada hawa dingin yang menusuk. Harga air mata darah putriku hanya 500 juta? Baskoro bangkit. Di luar jendela, di parkiran rumah sakit, sedan-sedan hitam berjejer. Ia menoleh ke arah David yang berdiri di sampingnya. David. Ya, Bapak. Sepertinya mereka masih belum sadar situasi. Untuk orang-orang yang mengira uang bisa menyelesaikan segalanya, kita harus tunjukkan betapa menakutkannya uang yang sebenarnya. Baskoro memasukkan tangan ke saku dan memberi perintah. Gerakan Garuda Investama. Tarik dana 300 miliar itu, sekarang juga. Mata David berkilat. Jika kita minta pelunasan sekarang, PT Megah Jaya Propertindo tidak akan bertahan sampai besok. Apa Bapak yakin? Toh mereka akan mati juga. Untuk apa membiarkan mereka hidup? Tapi, berikan satu syarat, pelunasan tunai penuh sebelum pukul 5 sore hari ini. Jika kurang Rp1 pun, langsung proses pilot dan ajukan permohonan PKPU. Baik. Bapak. David segera menelepon seseorang. Baskoro menatap keluar jendela dan bergumam pelan. Randy Hartono. Aku penasaran bagaimana ekspresimu nanti saat tahu kalau petani udik yang kau sebut itu ternyata memegang tali leher kalian. 1 jam kemudian, di ruang Direktur Utama PT Megah Jaya Propertindo, Direktur Keuangan mendobrak masuk, wajahnya pucat seperti kertas. Dokumen di tangannya gemetar. Pak Direktur. Selesai sudah. Semuanya sudah selesai. Ada apa? Jangan panik begitu, bentak Herman. Tapi Direktur Keuangan itu, dengan napas terengah-engah, menyampaikan berita yang mengejutkan. Ada surat somasi dari Garuda Investama. Mereka minta pelunasan 300 miliar hari ini sebelum pukul 5 sore. Perpanjangan sama sekali tidak mungkin, dan jika tidak dilunasi, akan langsung diproses pilot. Apa? 300 miliar hari ini juga? Apa mereka gila? Bawa ke sini kontraknya. Jatuh temponya kan masih lama. Masalahnya, ada klausul cross default, Pak. Jika terjadi penurunan kinerja manajemen atau peringkat kredit, mereka berhak menagih pelunasan seketika. Pandangan Herman menjadi gelap, ia sempoyongan. 300 miliar. Sekarang juga. Di saat mencari 3 miliar saja sulit, bagaimana dengan 300 miliar? Ini sama saja dengan menyuruhnya mati. Siapa sebenarnya Garuda Investama itu? Siapa pemiliknya sampai begitu kejam? Aku harus menemuinya langsung untuk memohon. Itu, saya juga baru tahu. Direktur Keuangan menelan ludah, ragu-ragu, seolah takut menyebut nama yang akan keluar dari mulutnya. Pemilik asli Garuda Investama. Setelah ditelusuri dari akta perusahaan. Ternyata. Siapa? Cepat katakan, Tertulis atas nama Baskoro Wijoyo. Baskoro Wijoyo. Herman mengerutkan kening.
Nama yang tidak asing. Bukan nama yang umum. Baskoro Wijoyo. Tiba-tiba, sebuah ingatan lama yang terkubur di benaknya melintas seperti kilat. 30 tahun lalu, saat ia masih menjadi kepala proyek konstruksi, ada seorang legenda pasar gelap Tanah Abang yang menguasai segalanya. Raja uang tunai yang konon membawa uang dengan truk. Pak Bos. Nama aslinya adalah Baskoro Wijoyo. Mulut Herman ternganga. Bulu kuduknya berdiri. Kakinya gemetar hingga tak bisa berdiri. Dia, orang itu. Pak Bos Baskoro, Pak Bos dari Tanah Abang, Pak Direktur kenal? Bukan sekadar kenal. Orang itu bisa menghidupkan dan mematikan sebuah perusahaan, semudah membalikkan telapak tangan. Dia itu malaikat maut, gumam Herman ketakutan. Pria tua udik yang ia remehkan dan dicengkeram kerahnya oleh putranya, ternyata adalah raja ekonomi bawah tanah Indonesia. Ini bukan sekadar membangunkan macan tidur. Ini menusuk sisik naga yang sedang terlelap. Saat itu, pintu ruang direktur terbuka, dan Randy masuk dengan bau alkohol. Ayah, ada apa? Kenapa suasana kantor begini? Karyawan pada tidak kerja, cuma bisik-bisik. Randy melonggarkan dasinya dan duduk di sofa. Ah, pusing. Ayah, kartu kreditku diblokir, tolong diaktifkan lagi. Tadi memalukan di depan teman-teman, tidak bisa bayar. Pelaka. Suara tamparan yang keras menggema, dan kepala Randy berpaling. Herman menampar pipi putranya dengan sekuat tenaga. Ayah, kenapa menamparku? Anak gila, apa sekarang waktunya kau mabuk-mabukan? Kau tahu siapa yang sudah kau sentuh? Herman mencengkeram kerah putranya dan mengguncangnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Mertuamu, petani tua itu, kau tahu dia siapa? Dia kreditur yang memegang nyawa perusahaan kita. Pak Bos Baskoro? Apa maksud ayah? Karena kau mencengkeram kerah orang itu dan memukuli putrinya, pinjaman 300 miliar kita ditagih hari ini juga. Kita semua akan mati. Herman melempar putranya ke lantai. Cepat bangun. Pergi ke rumah sakit dan berlutut sampai lututmu lecet. Mohon agar kita diselamatkan. Randy terduduk di lantai. Bingung. Alkoholnya seketika hilang. Petani udik yang ia kira bisa diselesaikan dengan 500 juta, ternyata adalah raksasa yang mengendalikan 300 miliar. Rasanya tidak nyata. Tapi, ekspresi ketakutan di wajah ayahnya itu nyata. Keringat dingin mengalir di punggung Randy. Ia baru sadar bahwa yang ia injak bukanlah cacing, melainkan ular kobra. Di saat yang sama, di rumah sakit, Baskoro duduk di sofa kamar, menatap wajah putrinya yang tertidur lelap. Wajahnya tampak tenang, tapi hati Baskoro terbakar seperti arang. David masuk dengan diam dan melapor. Bapak, pihak PT, Megah Jaya Propertindo sedang gempar. Direktur Herman dan Randy sedang dalam perjalanan ke sini. Baskoro perlahan mengangguk. Sesuai dugaannya, biarkan mereka datang. Apa Bapak akan menemui mereka? Tidak. Baskoro mengangkat cangkir tehnya. Air dingin mengalir di tenggorokannya. Kunci semua pintu rumah sakit. Jangan biarkan seekor tikus pun masuk. Biarkan mereka menunggu di luar. Kehujanan. Berapa lama mereka harus menunggu? Baskoro menatap keluar jendela. Awan hitam berkumpul. Sepertinya hujan badai akan segera turun. Sampai tulang mereka kedinginan. Mereka berani membuat putriku gemetar di luar selama 2 tahun. Mereka juga harus gemetar setidaknya sehari. Baru adil, kan? David menunduk dan keluar. Kamar kembali hening. Baskoro menggenggam erat tangan putrinya yang tertidur. Kini, mereka akan datang dengan sendirinya ke kandang harimau. Dan pintu kandang itu sudah tertutup. Menjelang pukul 5 sore, langit menjadi gelap gulita dan hujan deras mulai turun. Seolah langit pun mengumumkan kedatangan manusia-manusia busuk ini. Di depan gerbang utama rumah sakit, keributan sudah terjadi. Herman Hartono dan Randy Hartono yang turun dari sedan hitam besar, bahkan tidak sempat membuka payung. Ketika para pengawal berjas hitam menghalangi pintu masuk, Herman berteriak-teriak di tengah hujan. Minggir! Kalian tahu siapa aku? Aku besan Pak Baskoro. Aku datang untuk menemui besanku. Ini perintah Bapak. Pedagang asongan dilarang masuk, kata kepala tim keamanan dengan wajah datar. Pedagang asongan?
Aku pedagang asongan? Hei, sekretaris. Cepat telepon Pak Baskoro. Tapi telepon tidak tersambung. Baskoro sudah memblokir semua kontak dari luar. Waktu terus berjalan, menunjukkan pukul 16.50. 10 menit lagi sebelum pukul 5 sore. Jika tidak bisa melunasi 300 miliar sekarang juga, PT Megah Jaya Propertindo akan resmi dinyatakan pailit besok pagi. Ayah, bagaimana ini? Tanya Randy dengan wajah pucat. Alkoholnya sudah hilang? Ia gemetar ketakutan. Berlutut. Hah? Ku bilang berlutut. Kita harus memohon di sini agar setidaknya pintunya dibukakan. Herman menendang betis putranya. Randy tersungkur di aspal yang tergenang air hujan. Herman, yang seumur hidupnya tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, menelan harga dirinya dan ikut berlutut. Orang-orang yang lewat melirik mereka, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan gengsi, Pak Besan. Saya yang salah. Tolong, temui saya sekali saja. Pak Besan. Teriak Herman ke arah gedung rumah sakit. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, penampilannya sangat menyedihkan. Baskoro menyaksikan semua itu melalui monitor di kamar. Di layar CCTV, penampilan ayah dan anak itu sungguh memilukan. Kesombongan mereka saat berteriak-teriak di koridor rumah sakit kemarin telah hilang, kini mereka seperti tikus basah. Bapak, sudah pukul 16.55. Apa kita biarkan masuk? Tanya David sambil melihat jam. Baskoro meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum sinis. Tikus-tikus itu baru kehujanan sebentar saja sudah seperti mau mati. Padahal putriku hatinya hujan selama 2 tahun. Baskoro bangkit. Biarkan masuk. Beri mereka handuk, biar lantainya tidak kotor. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Herman dan Randy masuk dengan keadaan basah kuyup. Hembusan AC membuat mereka menggigil. Di sofa, Baskoro duduk dengan menyilangkan kaki, tampak seperti malaikat maut. Pepak. Pak Besan. Herman mendekati Baskoro dengan gemetar. Tanpa ragu, ia bersujud di lantai. Saya telah berbuat dosa besar. Mata saya buta hingga tidak mengenali orang mulia seperti Anda. Tolong, selamatkan kami. Randy pun ikut bersujud. Pak Mertua. Saya salah. Mohon maafkan saya. Baskoro menatap mereka dengan dingin. Siapa mertuamu? Aku tidak pernah punya menantu sepertimu. Aduh, Pak Besan, kenapa begini? Kita kan keluarga. Anak muda kalau hidup bersamakan bisa saja bertengkar. Bertengkar? Baskoro melempar cangkir tehnya ke lantai. Prang. Pecahannya mengenai pipi Randy. Randy menjerit dan mundur. Menendang perut istri yang hamil 8 bulan itu namanya bertengkar. Mematahkan tulang rusuknya dan menyundut kulitnya dengan rokok itu namanya bertengkar? Bentak Baskoro, suaranya menggema di kamar. Herman tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala ke lantai dan memohon. Saya tidak punya muka. Saya salah mendidik anak. Tapi perusahaannya, tolong selamatkan perusahaannya, Pak. Ada ribuan karyawan di sana. Ya, perusahaan. Tentu saja perusahaanmu lebih penting dari nyawa putriku. Baskoro bangkit dan berjalan ke arah Randy. Randy begitu ketakutan hingga tak berani menatapnya. Kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Istrimu terbaring di sana. Baskoro menunjuk ranjang. Sari terlihat tertidur dengan selang oksigen. Randy melirik sekilas dan berkata dengan suara lirih. Saya mencintai Sari. Itu hanya sebagai bentuk didikan. Saya minum terlalu banyak jadi tidak terlalu ingat. Cinta? Didikan? Baskoro tertawa hampa. Dan dalam sekejap, ia menjambak rambut Randy. Arg! Kau menginjak perut wanita yang kau cintai dengan sepatu bot? Apa itu caramu mencintai? Kalau begitu, aku juga harus sedikit mencintaimu. Saat Baskoro mengangkat tinjunya, Herman buru-buru memegangi celananya. Pak Besan. Tahan. Pak. Jangan dipukul. Biar saya saja yang dipukul. Tolong. Masalah 300 miliar itu. Tolong tunda pelunasannya. Kalau kami pailit hari ini, kami semua akan mati. Baskoro menghentikan tinjunya. Dengan jijik, ia melepaskan jambakannya. Randy jatuh ke lantai, terbatuk-batuk. Baiklah. Uang.
Baskoro kembali ke sofa dan mengelap tangannya dengan handuk. Akan kuberikan kesempatan. Mata Herman berbinar. Benarkah? Bapak akan menunda pelunasannya? Ada syaratnya. Katakan saja. Pak. Apapun akan saya lakukan. Bunga 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat pun akan saya bayar. Aku tidak butuh uang. Aku sudah punya terlalu banyak. Baskoro melempar amplop coklat di atas meja. Besok pagi jam 10, adakan konferensi pers. Minta maaf pada seluruh rakyat. Apa? Konferensi pers. Herman kaget. Itu akan mencoreng citra perusahaan. Mengakui kekerasan dalam rumah tangga bisa membahayakan posisinya sebagai direktur utama. Akui perbuatanmu memukuli menantu, akui anakmu bajingan, umumkan pada dunia, dan berlututlah memohon maaf. Kepada putriku, dan kepadaku. Secara terbuka, kalau kau lakukan itu, akan kutunda pelunasan 300 miliar selama 1 bulan. Itu agak sulit, Pak Besan. Bagaimana kalau saya beri uang ganti rugi 100 miliar? Konferensi pers. Karena citra perusahaan. Citra? Baskoro memberi isyarat pada David. David mengeluarkan setumpuk dokumen lain dan membentangkannya di depan Herman. Wajah Herman berubah menjadi kelabu saat melihatnya. Itu adalah buku besar ganda PT Megah Jaya Propertindo. Rincian markup pembayaran ke subkontraktor dan dana kickback yang diterima. Rincian rekening dana gelap yang tidak dilaporkan ke kantor pajak. Semuanya tertulis dengan jelas. Bagaimana? Ini bisa. Sudah kubilang, tali lehermu ada di tanganku. Baskoro tersenyum dingin. Kalau ini masuk ke kejaksaan, kau akan dipenjara minimal 10 tahun karena penggelapan, penipuan, dan penggelapan pajak. Perusahaanmu tentu saja akan hancur. Pilih, malu sesaat dan hidup sebulan lagi, atau langsung masuk penjara dan tutup perusahaanmu. Herman menutupi buku besar itu dengan tangan gemetar. Tidak ada pilihan. Orang tua ini bukan sekadar rentenir. Ia adalah malaikat maut yang memegang semua aibnya. Baik, akan saya lakukan. Saya akan adakan konferensi pers. Herman menunduk. Ingat, besok pagi jam 10, di lobi kantor pusat PT Megah Jaya Propertindo, siaran langsung. Baik, saya mengerti. Dan mohon maaflah pada menantumu dengan sungguh-sungguh. Walaupun hanya akting, berlakonlah seolah kau benar-benar menyesal. Saya akan ingat itu. Herman dan Randy keluar dari kamar dengan langkah gontai. Penampilan mereka lebih menyedihkan dan hina daripada saat datang. Begitu mereka pergi, Baskoro menelepon sekretarisnya. Hubungi para pimpinan stasiun TV. Suruh mereka siapkan siaran langsung konferensi pers PT Megah Jaya Propertindo besok jam 10 pagi. Bilang akan ada tontonan yang sangat menarik. David yang mendengar di sebelahnya bertanya hati-hati, Bapak, apa benar akan ditunda sebulan? Mereka bukan orang yang akan benar-benar menyesal hanya karena minta maaf. Aku tahu, di kepala mereka hanya ada pikiran untuk menghindari hujan badai ini dulu. Setelah minta maaf, di belakang mereka pasti akan mencari cara lain. Baskoro menatap keluar jendela. Hujan mulai reda, tapi langit masih gelap. Karena itulah kita siapkan panggungnya, semakin tinggi mereka naik, semakin hancur tulang mereka saat jatuh. Maksud Bapak, konferensi pers besok bukan tempat untuk meminta maaf, itu akan menjadi panggung eksekusi mereka. Mata Baskoro bersinar tajam. Saat itu, dari ranjang, Sari terbangun. Sepertinya ia mendengar percakapan itu, wajahnya cemas. Ayah, oh, Sari, sudah bangun, lapar? Ayah, apa ayah benar-benar akan memaafkan mereka? Kalau mereka minta maaf, apa akan dimaafkan? Mata Sari penuh kecemasan. Ia takut mereka akan bangkit kembali dan menyiksanya. Baskoro mendekati putrinya dan menggenggam tangannya dengan hangat. Sari, ada satu hal yang ayah pelajari dari bertani. Apa itu? Rumput liar kalau hanya diinjak akan tumbuh lagi. Harus dicabut sampai ke akarnya dan dibakar, baru tidak akan tumbuh lagi. Baskoro mengelus kepala putrinya dan tersenyum lembut. Percaya pada ayah. Kan? Besok kau akan melihat pertunjukan yang sangat menarik. Kau cukup berbaring santai dan nonton TV saja. Sari menatap mata ayahnya. Di lubuk matanya,
Ia merasakan kepercayaan yang kokoh tak tergoyahkan seperti batu karang. Sari perlahan mengangguk. Malam itu, rumah Herman Hartono tidak memadamkan lampu. Herman, Randy, dan tim pengacara dari firma hukum berkumpul untuk menyusun naskah permintaan maaf. Pak Direktur, di bagian ini, Bapak harus terlihat sedikit menangis. Saat membaca, saya telah memberikan luka yang tak terhapuskan pada menantu saya, usap sudut mata Bapak dengan sapu tangan, instruksi seorang pengacara, dan Bapak Randy, Anda harus terus menundukkan kepala. Jika ada pertanyaan, cukup jawab semua adalah kesalahan saya. Randy menggaruk kepalanya dengan kesal. Ah, memalukan sekali. Besok teman-temanku juga akan nonton. Hei, anak bodoh. Apa sekarang waktunya memikirkan malu? Kalau besok berhasil, kita bisa bertahan sebulan. Dalam waktu itu, kita cari dana untuk lepas dari cengkeraman orang tua itu, Baskoro. Bentak Herman. Mereka salah sangka. Mereka mengira besok adalah hari kebangkitan mereka. Padahal, naskah permintaan maaf yang mereka siapkan semalaman itu sebenarnya adalah surat wasiat mereka. Keesokan paginya, pukul 10, lobi kantor pusat PT Megah Jaya Propertindo penuh sesak. Kamera dari stasiun TV ternama dan wartawan dari berbagai media berkumpul seperti awan. Biasanya, tim humas perusahaan sibuk mengendalikan wartawan, tapi hari ini suasananya berbeda. Podium yang disiapkan di tengah lobi memancarkan aura dingin, seperti panggung eksekusi yang menunggu terpidana. Itu mereka. Mereka datang, teriak seseorang, dan pintu lift terbuka. Herman Hartono, Randy Hartono, dan Lydia Susanti muncul dengan setelan hitam. Ketiganya, seolah berjanji, menundukkan kepala. Mereka berakting dengan wajah sedih sesuai latihan semalam, tapi mata mereka bergetar cemas. Klik, klik, klik. Ratusan blitz kamera menyala serentak, membuat lobi menjadi putih. Meskipun silau, ketiganya tidak berani menutupi wajah dan terus berjalan ke podium. Kaki Randy gemetar, dan Lydia menopang lengan putranya. Herman memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Ia berdeham, lalu mengeluarkan naskah yang sudah disiapkan. Suaranya serak. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia. Herman berhenti sejenak dan berpura-pura mengusap matanya. Matanya memerah, seolah semalaman mengiris bawang. Saya berdiri di sini hari ini dengan hati yang hancur. Karena kesalahan saya sebagai ayah, saya telah memberikan luka yang tak terhapuskan pada menantu saya. Suara ketikan keyboard wartawan memenuhi lobi seperti rintik hujan. Putra saya, Randy Hartono, telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang hamil. Ini jelas adalah kelalaian saya, kesalahan saya dalam mendidik anak. Kepada korban, menantu saya, dan kepada Bapak Besan, dengan perasaan yang paling dalam, saya memohon maaf. Herman menyikut pinggang Randy, dan Randy serta Lydia buru-buru membungkuk 90 derajat. Kami minta maaf, kami telah berbuat dosa besar. Teriak Randy dengan suara lirih. Terdengar suara bisik-bisik. Permintaan maaf yang terlihat lebih tulus dari yang diperkirakan membuat suasana di antara wartawan sedikit melunak. Herman dalam hati bersorak, berhasil. Begini saja sudah cukup. Bertahan sebulan saja. Ia menyeka keringat dinginnya dan melanjutkan. Kami, PT Megah Jaya Propertindo, dengan kejadian ini sebagai pelajaran, akan memperkuat. Tepat saat itu, layar besar di belakang podium berbunyi KZSTZT. Seharusnya layar itu menampilkan logo perusahaan. Tiba-tiba, layar menjadi hitam, lalu dengan suara noise, sebuah video mulai diputar. Hei, perempuan kampung miskin, makanan apa ini? Suara teriakan yang memekakan telinga menggema di lobi. Itu suara Randy. Herman terkejut dan menoleh ke belakang. Pandangan semua wartawan tertuju ke layar. Lokasi video itu adalah ruang tamu rumah Randy. Randy yang mabuk menjambak rambut Sari yang hamil dan menyeretnya. Adegan itu terekam dengan jelas. Jangan, kumohon jangan. Bayinya bisa kenapa-kenapa. Sari memohon sambil memegangi perutnya, tapi Randy di video itu hanya tertawa. Bayi? Apa peduliku dengan bayi sialan itu? Ayahku tidak memberiku uang sepeser pun? Apa gunanya bayi itu? Buk! Sepatu bot Randy menghantam perut Sari. Semua orang di lobi terkesiap.
Pemandangan yang begitu kejam dan mengejutkan membuat teriakan terdengar di mana-mana. Matikan! Cepat matikan! Herman melempar mikrofon dan berteriak. Tapi teknisi di ruang kontrol sudah tidak ada di tempat. Tim teknis yang dikirim Baskoro sudah mengambil alih sistem. Video terus berlanjut. Kali ini, Lydia muncul. Ia tidak melerai menantunya yang dipukuli, malah duduk santai di sofa sambil mengupas buah dan menonton. Dia memang cari gara-gara. Randy, jangan pukul wajahnya. Besok kan dia harus ke rumah orang tuanya. Iblis sejati. Tatapan para wartawan berubah menjadi jijik dan marah. Blitz kamera menyala seperti senapan mesin. Pertanyaan menghujani mereka. Tuan Randy? Apa itu benar? Nyonya Lydia. Anda hanya menonton menantu Anda dianiaya? Pak Direktur, apa ini yang disebut tata kelola perusahaan yang baik? Tidak. Itu rekayasa. Deepfake. Ada yang mengerjai kita. Randy menutupi wajahnya dan mengamuk. Tapi video tidak berhenti. Kali ini, layar berganti menampilkan dokumen-dokumen rumit. Buku besar ganda PT, Megah Jaya Propertindo. Rincian pembuatan dana gelap. Daftar lobi ilegal. Angka-angka dan nama-nama yang digarisbawahi merah memenuhi layar. Mei 2023. Biaya hiburan pejabat Kementerian PUPR. 500 juta rupiah. Kickback dari pembayaran subkontraktor, 12 miliar rupiah. Penggelapan dana ke rekening pribadi Direktur Herman Hartono, 50 miliar rupiah. Kaki Herman lemas, ia terduduk. Dokumen yang seharusnya hanya ada di brankas pribadinya, kini disiarkan langsung di depan seluruh negeri. Ini bukan konferensi pers permintaan maaf. Ini adalah eksekusi publik. Selesai sudah. Semuanya selesai. Gumam Herman seperti orang linglung. Saat itu, dari pintu masuk lobi, terdengar suara langkah kaki yang berat. Para wartawan membuka jalan seperti laut terbelah. Pria-pria berjaket biru tua berjalan tegap ke arah podium. Mereka adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Anda Tuan Herman Hartono dan Tuan Randy Hartono? Penyidik di depan menunjukkan lencananya. Kami dari tim penyidik khusus Kejaksaan Agung. Tuan Herman Hartono, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Tuan Randy Hartono, Anda ditangkap atas tuduhan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan. Klik. Suara dingin borgol logam menggema di lobi. Tangan Herman diborgol. Kejatuhan seorang direktur utama yang seumur hidupnya berdiri di atas hukum dengan kekuasaan dan uang. Lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Panggil pengacaraku. Panggil pengacara. Randy meronta. Tapi dua penyidik kekar memiting lengannya. Lydia pingsan di tempat. Anda berhak untuk diam dan berhak didampingi oleh penasihat hukum. Suara penyidik yang membacakan hak-hak tersangka terdengar jelas melalui mikrofon. Punggung ketiga orang yang diseret di tengah hujan blitz kamera itu tampak sangat mengenaskan. Rakyat yang menyaksikan adegan ini di TV bersorak. Kata kunci pencarian di internet dipenuhi dengan kejatuhan PT Megah Jaya Propertindo, keadilan, kejaksaan, mertua iblis. Di saat yang sama, di rumah sakit, di TV kamar, berita khusus terus ditayangkan. Breaking news, Direktur Utama PT Megah Jaya Propertindo dan putranya ditangkap di tengah konferensi pers. Video kekerasan yang terungkap mengejutkan publik dan memicu kemarahan nasional. Sari duduk di ranjang, menatap layar dengan mata bergetar. Iblis-iblis yang menyiksanya kini diborgol dan diseret. Melihat Randy, yang begitu ia takuti, menjerit-jerit sambil diseret, beban berat di dadanya seolah terangkat. Ayah. Sari menatap Baskoro yang duduk di sebelahnya. Baskoro, dengan wajah datar, mengambil remote dan mematikan TV. Keributan di layar hilang, dan kamar kembali tenang. Sudah lihat, kan? Tanya Baskoro pada putrinya. Iya. Mereka bukan apa-apa? Cangkangnya saja yang besar? Isinya pengecut. Baskoro menggenggam erat tangan putrinya. Tangannya hangat dan kokoh. Babak pertama selesai. Babak pertama? Benar. Ini baru permulaan. Masuk penjara bukan akhir dari segalanya. Mereka harus menebus dosa mereka mulai sekarang. Akan kurampas semua yang mereka miliki, kujadikan mereka gembel, dan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Baskoro memberi isyarat pada David. David mengangguk dan menelepon. Ya, Pak David? Lanjutkan?
Proses penagihan utang PT Megah Jaya Propertindo segera dimulai, dan aktifkan tim merger dan akuisisi. Sari menatap wajah ayahnya dalam diam. Ia tidak pernah tahu ayahnya, yang ia kira hanya seorang petani biasa, adalah orang yang begitu besar dan kuat. Rasa aman menggantikan rasa takut, kelegaan menggantikan kesedihan. Ayah, terima kasih. Terima kasih banyak. Sari bersandar di bahu ayahnya, terisak. Baskoro diam-diam menepuk punggung putrinya, jangan menangis. Mulai sekarang, yang ada hanya tawa. Saat cucuku lahir nanti, kita harus berikan dia dunia yang lebih baik, dunia tanpa orang-orang seperti mereka. Pandangan Baskoro beralih keluar jendela. Langit setelah hujan cerah membiru, tapi mata Baskoro belum tersenyum. Karena pembersihan belum selesai, sampai tikus-tikus di reruntuhan itu benar-benar musnah, perburuannya tidak akan berhenti. Sebulan setelah kejadian itu, kejatuhan PT Megah Jaya Propertindo terjadi secepat istana pasir yang diterjang ombak. Perusahaan kelas menengah yang pernah menjadi tulang punggung industri konstruksi Indonesia itu hancur dalam waktu singkat. Di hari penetapan pilot, hanya keheningan yang menyelimuti gedung kantor pusatnya. Namun, yang memecah keheningan itu adalah Baskoro. Ia tidak mengabaikan ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Melalui David, Baskoro mengakuisisi aset-aset terbaik PT Megah Jaya Propertindo. Di hari papan nama perusahaan baru dipasang, para karyawan menghela napas lega. Pengambil alihan status karyawan adalah satu-satunya syarat akuisisi yang diajukan Baskoro. Filosofinya, yang berdosa adalah pemiliknya, bukan para karyawan yang bekerja siang malam. Tentu saja, dalam proses akuisisi itu, tidak ada Rp1 pun yang tersisa untuk Herman, Randy, maupun Lydia, membuat mereka menjadi gembel total. Itulah tujuan sebenarnya Baskoro. Di balik jeruji besi lapas Cipinang, Randy tidak ditempatkan di sel isolasi, melainkan meringkuk di sudut sel berkapasitas 8 orang. Wibawa mantan direktur yang biasa menghamburkan jutaan rupiah di klub malam Jakarta telah lenyap. Baju tahanan berwarna oranye tampak kebesaran, dan kepalanya plontos. Yang terpenting, matanya bergetar cemas seperti kelinci ketakutan. Woi, anak konglomerat, ngapain lo? Enggak bersihin WC? Seorang narapidana bertubuh besar yang dipanggil kepala kamar menendang pantat Randy. Randy terlonjak kaget dan meringkuk. Sudah, tadi sudah saya bersihkan. Sudah bersih kok masih bau? Waktu di luar mukulin istri lo tenaganya banyak, giliran bersihin WC aja nggak ada tenaga? Narapidana lain terkekeh mengejek. Berita tentang kejahatan Randy sudah menyebar di dalam penjara. Pria bejat yang menganiaya istri hamil. Jenis kejahatan yang paling dibenci, bahkan di antara narapidana. Maaf, akan saya bersihkan lagi. Randy buru-buru merangkak ke arah toilet, tangannya gemetar saat membersihkan kloset. Bau busuk menusuk hidungnya, tapi ia tidak berani muntah. Jika itu terjadi, malam ini ia pasti akan dipukuli habis-habisan. Kenapa? Kenapa aku harus di sini? Air mata menetes dari mata Randy, bercampur dengan air di kloset. Ia merindukan masakan Sari, merindukan tempat tidur empuknya. Rasa takut yang ia berikan pada Sari selama 2 tahun, kini kembali mencekiknya setiap malam. Tapi penyesalan sudah terlambat. Hari kebebasannya masih sangat jauh. Dan di luar sana, tidak ada seorang pun yang menunggunya. Di saat yang sama, di depan kediaman mewah Herman di Pondok Indah, stiker Sita berwarna merah menempel di mana-mana. Petugas dari pengadilan menyita perabotan rumah. Lydia terduduk di tengah ruang tamu, berteriak histeris. Jangan, lemari ukir ini bawaan pernikahanku. Ini milikku. Petugas menempelkan stiker Sita di lemari yang dipeluk Lydia. Ibu, tolong minggir. Ini semua adalah aset atas nama Tuan Herman Hartono. Jika ibu menghalangi, kami akan panggil polisi atas tuduhan menghalangi tugas. Apa? Polisi? Aku nyonya rumah ini. Aku melindungi barang-barangku di rumahku sendiri. Siapa yang berani melarang? Lydia mencoba menerkam petugas, tapi ia didorong hingga jatuh. Mantel bulu mewahnya telah dilepas, bahkan kalung mutiara di lehernya ikut disita. Yang tersisa di rumah itu hanyalah ruang kosong, debu, dan jeritan Lydia. Tak lama kemudian, Lydia diusir keluar. Di tangannya hanya ada sebuah bungkusan kain usang.
Isinya hanya beberapa helai pakaian dalam dan sebuah foto keluarga yang sudah pudar. Kreng, gerbang ditutup, dan di atasnya, ditempel papan peringatan dilarang masuk. Aduh, nasibku. Lydia memukul-mukul gerbang sambil menangis. Para tetangga yang lewat berbisik-bisik sambil mencibir. Itu kan perempuan yang diberita, ibu mertua jahat itu? Iya, yang katanya nonton menantunya dipukuli, rasain, karma, tatapan menghina dari orang-orang menusuknya seperti panah. Biasanya, ia akan melotot dan berteriak. Tapi kini Lydia bahkan tidak punya tenaga untuk itu. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia menelepon saudara-saudaranya, tapi mereka menolak dengan dingin, kalau kami berurusan denganmu, kami juga bisa hancur. Wanita yang dulu memandang rendah orang lain dengan uang dan kekuasaan, kini menjadi gelandangan yang menyedihkan. Lydia berjalan gontai tanpa tujuan. Di belakangnya, sinar matahari yang terik terasa menusuk. Sementara itu, di Villa Baskoro di Sentul, suasana damai mengalir, sangat kontras dengan keributan di luar sana. Sejak beberapa hari lalu, Baskoro mengeluarkan perkakas dari gudang dan membuat sesuatu. Sebuah tempat tidur bayi. Tangannya yang kasar namun teliti menghaluskan dan mengecat kayu jati yang kokoh. "Ayah, sedang apa?" tanya Sari sambil membawa nampan berisi buah potong. Setelah pulang dari rumah sakit, wajah Sari tampak jauh lebih baik. Lebamnya hampir hilang. Dan matanya yang dulu cemas kini bersinar. Yang terpenting, ia kini bisa tersenyum bebas tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain. "Oh, Sari, lihat ini. Kakek buat pagar ranjangnya agak tinggi. Biar cucu kakek nanti tidak jatuh. Kelihatan kokoh, kan?" Baskoro menyeka keringatnya dan tersenyum bangga. Sari mengelus ranjang bayi itu dan tersenyum. "Ayah masih jago, ya? Dulu meja belajarku juga ayah yang buatkan." "Betul? Itu sudah 30 tahun yang lalu, ya. Waktu cepat sekali berlalu." Baskoro menatap kejauhan, tenggelam dalam kenangan. Saat itu, terdengar suara klakson mobil dari luar. David datang. Di tangannya ada sebuah amplop tebal. "Bapak, Nona Sari, saya bawa kabar baik." David duduk di teras dan mengeluarkan dokumen. "Ini putusan cerai. Hakim mengabulkan 100% gugatan Nona Sari. Uang nafkah 50 miliar, pembagian harta, dan yang terpenting, hak asuh dan hak wali anak jatuh sepenuhnya ke tangan Nona Sari." "Benarkah?" Sari mengambil dokumen itu. "Penggugat Sari Pertiwi. Tergugat Randy Hartono. Memutuskan perceraian. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak wali dan hak asuh anak." Membaca kalimat singkat itu, air mata hangat mengalir dari mata Sari. Bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan karena telah sepenuhnya bebas dari mimpi buruk, dan air mata kebahagiaan karena bisa melindungi anaknya. Tentu saja, karena semua aset Randy disita, sulit untuk menerima uang nafkah dalam bentuk tunai, tapi yang penting secara hukum kalian sudah benar-benar berpisah. Sekarang, keluarga mereka tidak bisa mendekati Nona dan bayinya, tambah David. "Terima kasih, Bang David. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya." Sari menunduk. Sejak kecil, ia dan David sudah seperti kakak adik, jadi rasa terima kasihnya begitu besar. "Jangan sungkan, ini sudah tugas saya." Baskoro menatap keduanya dengan senang, lalu berkata, "Uang nafkah tidak penting. Aku bisa membesarkannya dengan uangku. Yang penting, Sari sudah bebas." "Benar, Ayah. Aku sekarang benar-benar merasa bisa bernapas." Sari menarik napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya seolah terangkat. Baskoro merangkul bahu putrinya. "Benar. Ini baru permulaan. Hidupmu yang sebenarnya baru dimulai. Ayah akan selalu ada di belakangmu, jadi lakukan apapun yang kau mau. Jangan pernah merasa kecil hati." "Iya, Ayah." Sore harinya, setelah David pulang, seorang tukang pos mengantarkan surat tercatat. Pengirimnya adalah Lapas Cipinang, Randy Hartono. Baskoro mengambil surat itu dan masuk ke ruang kerjanya. Di amplop tertulis dengan tulisan tangan yang jelek, "Untuk ayah mertua." Pasti isinya surat penyesalan atau permohonan keringanan hukuman. Baskoro menatap amplop itu sejenak. Ia sempat berpikir untuk membukanya,
tapi kemudian menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya dibaca. Matanya terlalu berharga untuk membaca pembelaan atau air mata buaya bajingan itu. Kres. Baskoro menyalakan korek api. Apinya menyambar ujung amplop. Kertas terbakar, mengeluarkan asap hitam. Tulisan, ayah mertua menghitam dan lenyap ditelan api. Hubungan kita berakhir di sini. Baskoro melempar surat yang terbakar itu ke asbak. Ia tidak melepaskan pandangannya sampai surat itu menjadi abu. Itu adalah ritual untuk memusnahkan eksistensi bernama Randy Hartono dari kehidupan putrinya, dan juga dari kehidupannya. Ayah, ayo makan malam. Terdengar suara ceria Sari dari ruang tamu. Senyum tulus akhirnya terukir di wajah Baskoro. Di tempat arwah masa lalu terbakar, tunas harapan baru mulai tumbuh. Iya, ayah datang. Baskoro menutup pintu ruang kerjanya dan keluar. Di meja makan, tersaji sayur asem yang masih mengepul dan nasi hangat. Meja makan yang sederhana, tapi terhangat di dunia. Baskoro dan Sari duduk berhadapan dan mengangkat sendok. Di luar jendela, malam mulai turun, tapi di dalam rumah ini, cahaya terang benderang. Tidak ada lagi yang bisa mengancam mereka. Waktu setahun telah berlalu. Kenangan malam badai itu seolah sirna, tergantikan oleh musim semi yang indah di Villa Baskoro. Pohon tabebuya di halaman mekar dengan indahnya, dan setiap kali angin sepoi-poi bertiup, kelopak bunga merah muda berjatuhan seperti hujan. Di tengah pemandangan damai itu, terdengar suara terindah di dunia. Kekek. Kekek. Suara tawa Surya, cucu perempuannya yang baru mulai belajar berjalan. Baskoro duduk di balai-balai halaman, senyumnya merekah melihat cucunya berjalan tertatih-tatih. Tatapan tajam Pak Bos Baskoro yang dulu menguasai ekonomi bawah tanah telah hilang, digantikan oleh sosok seorang kakek yang tergila-gila pada cucunya. Aduh, cucu kakek pintar sekali jalannya. Sini, datang ke kakek. Baskoro merentangkan tangannya, dan Surya berjalan mendekat lalu memeluknya. Aroma bayi yang khas menggelitik hidung Baskoro. Setiap kali makhluk kecil yang hangat ini berada dalam pelukannya, Baskoro merasakan bahwa ia hidup, dan bahwa ia telah berhasil melindunginya. Saat itu, pintu depan terbuka, dan Sari keluar dengan setelan kerja yang rapi. Sosoknya yang dulu terbaring ketakutan di rumah sakit telah hilang. Rambut yang diikat rapi dan ekspresi percaya diri. Ia bukan lagi seorang korban. Ayah, aku berangkat, ya? Hari ini ada rapat dewan yayasan, kan? Dengan dukungan ayahnya, Sari mendirikan dan mengelola sebuah yayasan rumah aman dan bantuan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia memulainya dengan harapan agar orang lain tidak mengalami neraka yang pernah ia rasakan. Iya, berangkatlah. Jangan khawatir. Surya biar kakek yang jaga. Surya, ibu berangkat. Ya, jadi anak baik sama kakek. Sari mencium pipi putrinya dan keluar. Punggungnya yang tegap dan penuh semangat itu dipandangi Baskoro dengan bangga. Rumput liar akan semakin kuat jika diinjak, begitu kata pepatah, putrinya telah menjadikan cobaan sebagai pupuk untuk tumbuh menjadi pohon yang lebih kokoh. Sore harinya David datang. Ia tetap menjadi bayangan setia Baskoro dan kini sudah seperti keluarga. Dengan membawa banyak mainan dan makanan ringan untuk Surya, ia masuk dengan senyum seorang paman. Bapak? Surya makin besar. Ya, sepertinya lebih tinggi dari minggu lalu, begitulah. Setiap hari tumbuh, makannya juga lahap sekali, kuat seperti kakeknya, sepertinya. Baskoro tertawa sambil menyajikan semangka potong, keduanya duduk di balai-balai, santai menikmati semangka dan mengobrol. Oh ya, Bapak, sudah dengar kabar dari sana? David membuka pembicaraan dengan hati-hati, ekspresi Baskoro tetap datar. Ia tahu siapa yang dimaksud tanpa perlu bertanya, jangan bicarakan sampah. Nanti tidak nafsu makan. Tapi sepertinya Bapak perlu tahu. Randy, bajingan itu, berulah di penjara. Dia berkelahi dengan teman satu selnya dan dimasukkan ke sel isolasi. Hukumannya sepertinya akan ditambah setahun. Sudah kuduga, kebiasaan buruknya di luar tidak berubah, mau jadi raja di dalam, akhirnya dipukuli. Baskoro meludahkan biji semangka dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Itu adalah kuburan yang ia gali sendiri. Jadi membusuk di dalamnya adalah takdirnya.
Herman Hartono katanya kena stroke dan mengajukan permohonan tahanan luar karena alasan kesehatan, tapi ditolak. Kemungkinan besar dia akan meninggal di penjara. Itulah karma, kalau membuat orang lain menangis darah, matanya sendiri harus mengeluarkan nanah, bagi Baskoro. Mereka kini tak lebih dari berita basi. Yang penting adalah fakta bahwa mereka telah diisolasi selamanya dari dunia tempat putri dan cucunya akan hidup. Menjelang senja, setelah David pulang, Baskoro sedang menyiram tanaman di halaman. Ia merasakan ada sesuatu di luar gerbang. Bukan kehadiran orang, tapi lebih seperti keraguan. Mata Baskoro menyipit. Seumur hidupnya, ia hidup dengan indera. Aura tidak menyenangkan dan mengganjal ini tidak asing. Baskoro meletakkan selang dan berjalan perlahan ke gerbang. Create. Saat ia membuka gerbang besi yang berat itu, seseorang yang sedang berjongkok di depannya terlonjak kaget dan berdiri. Itu Lydia Susanti. Tapi bukan wanita yang sama yang berteriak-teriak dengan perhiasan di rumah sakit setahun yang lalu. Rambutnya telah memutih, dan pakaiannya lusuh dan bau, seolah dipungut dari suatu tempat. Wajahnya keriput, terlihat 20 tahun lebih tua dari usianya. Di tangannya, ada sepasang sepatu bayi yang kotor. Pipa. Besan. Panggil Lydia dengan suara gemetar. Baskoro berdiri di ambang gerbang, tidak melangkah keluar, menatapnya dengan dingin. Untuk apa kau datang kemari? Itu? Saya tidak punya tempat tujuan. Saya diusir dari rumah saudara, hidup berpindah-pindah dari satu panti ke panti lain. Lydia menyeka air mata dengan ekspresi memelas. Bolehkah? Bolehkah saya melihat cucu saya sekali saja? Bagaimanapun juga, dia darah daging saya. Ini sepatu yang saya rajut sendiri. Lydia menyodorkan sepatu bayi itu. Baskoro bahkan tidak meliriknya. Matanya menjadi sedingin es. Cucu? Siapa cucumu? Tapi, dia kan darah daging Randy. Ayahnya di penjara. Tapi neneknya. Diam. Suara rendah Baskoro membungkam mulut Lydia. Bukan teriakan, tapi aura membunuh di dalamnya membekukan jantung Lydia. Saat perut putriku ditendang, siapa yang menonton sambil makan buah? Saat itu dia bukan darah dagingmu? Saat itu yang di dalam perutnya anak binatang? Itu. Saya salah. Saya berdosa besar. Darah dagingmu tidak ada di rumah ini. Di tubuh cucuku, hanya mengalir darah putriku dan darahku. Tidak ada darah kotor yang tercampur. Baskoro melangkah maju, dan Lydia mundur. Terasa ada aura harimau raksasa di belakang Baskoro. Ini peringatan terakhir. Jangan pernah muncul lagi di depan rumahku. Jika kau sampai terlihat oleh putriku atau cucuku. Baskoro menatap lurus ke mata Lydia. Saat itu, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Tanpa perlu hukum. Dengan caraku sendiri. Lydia begitu ketakutan hingga tidak bisa menjerit. Ia menjatuhkan sepatu yang dipegangnya dan lari tunggang langgang. Ia jatuh bangun, tapi terus berlari sekuat tenaga, seperti orang yang melihat malaikat maut. Itulah pemandangan terakhir Lydia yang dilihat Baskoro. Hanya sepasang sepatu bayi kotor yang tertinggal di tanah. Baskoro mengambil sepatu itu dengan penjepit dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu ia menaburkan seember garam di depan gerbang. Sialan. Baskoro menutup gerbang dengan keras dan masuk. Ekspresinya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam semakin larut. Sari sudah pulang kerja, dan Surya sudah tertidur lelap. Di saat seluruh rumah diselimuti keheningan, Baskoro masuk ke ruang kerjanya dan menyingkap sebuah kaligrafi di dinding. Ia membuka brankas kecil di baliknya. Di dalam brankas ada sebuah stempel tua dan sebuah buku catatan yang sudah usang. Simbol-simbol Pak Bos Baskoro yang 30 tahun lalu menguasai pasar gelap Tanah Abang. Barang-barang yang sempat ia keluarkan untuk balas dendam. Baskoro mengambilnya dan pergi ke halaman. Di bawah pohon mangga tua, ada sebuah lubang yang sudah ia siapkan. Ia melempar stempel dan buku catatan itu ke dalam lubang. Lalu ia menimbunnya dengan tanah. 1 sekop, 2 sekop. Setiap kali tanah ditimbun, kenangan masa lalu yang berbau darah ikut terkubur. Selamat tinggal, Pak Bos Baskoro, gumamnya sambil memadatkan tanah. Kini, di dunia ini, tidak ada lagi Pak Bos Baskoro. Yang ada hanyalah kakek Surya,
Baskoro Wijoyo. Balas dendam telah berakhir. Dan masa lalunya telah terkubur selamanya. Kini, tugasnya hanya satu. Menjadi pagar yang kokoh agar putri dan cucunya bisa hidup dengan tawa di taman yang damai ini. Baskoro menepuk-nepuk tangannya yang kotor dan bangkit. Di langit malam, bintang bertaburan. Sepertinya besok cuaca akan cerah. Keesokan paginya, Baskoro bangun pagi-pagi dan duduk di balai-balai. Dari dapur, terdengar suara perabot dan aroma sayur asem yang gurih. Suara Sari yang sedang menyiapkan sarapan. "Ayah, ayo makan." Terdengar suara jernih putrinya. Baskoro bangkit dan meregangkan tubuh. Bahunya yang kaku terasa lega. Saat itu, Surya yang baru bangun merangkak keluar dari kamar. "Kakek, mamam." "Oh, cucu kakek sudah bangun. Ayo mamam sama kakek." Baskoro mengangkat Surya. Kehangatan tubuh anak itu terasa di dadanya. Sari membawa nampan berisi sarapan ke teras. 3 generasi keluarga itu duduk mengelilingi meja makan. Di atas nasi putih yang masih mengepul, Baskoro meletakkan suiran ikan untuk Surya. "Ayo. Makan yang banyak biar cepat besar." "Nyam. Nyam." Melihat cucunya makan dengan lahap, kerutan di sudut mata Baskoro semakin dalam. Apa itu kebahagiaan? Melihat anak cucu makan dengan lahap, hidup sehat dan penuh tawa. Itu sudah cukup. Sari, di tengah makannya, tiba-tiba menatap Baskoro. "Ayah." Kenapa? Sayurnya keasinan?" "Bukan yah. Cuma, aku bahagia sekali. Rasanya seperti mimpi bisa makan bertiga seperti ini." Mata Sari sedikit berkaca-kaca. Baskoro meletakkan sendoknya dan menggenggam tangan putrinya. Sinar matahari pagi yang hangat jatuh di punggung tangannya yang kasar. "Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Mulai sekarang, setiap hari kita akan hidup seperti ini. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kita." "Iya. Karena ada ayah." "Benar. Ada ayah." Kamera perlahan menjauh, menampilkan pemandangan damai rumah Baskoro. Dahan pohon tabebuya yang menjulur keluar pagar. Suara tawa 3 generasi yang duduk di teras, dan sesaat sebelum layar memudar, Baskoro menoleh sekilas ke arah gerbang. Tatapan matanya masih setajam binatang buas. Seolah siapapun yang berani mengusik kebahagiaan ini, ia akan kembali menunjukkan taringnya kapan saja. Disentuh, mati. Dengan peringatan tanpa suara itu, papan nama Baskoro Wijoyo di atas pagar bersinar di bawah sinar matahari. Musim dingin yang seperti neraka telah berlalu, dan musim semi yang sesungguhnya telah tiba dalam hidup mereka. Cerita yang kami siapkan hari ini berakhir di sini. Terkadang menyedihkan, terkadang membuat geram, tapi semoga di dalamnya kita bisa menemukan sedikit jawaban tentang kehidupan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber yang telah setia mendengarkan cerita panjang ini sampai akhir. Kami akan kembali dengan cerita-cerita lain yang bisa melegakan hati Anda. Sampai saat itu, jaga kesehatan selalu dan semoga hari Anda damai. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah dengar. Sampai jumpa, ini adalah Bunga Kehidupan.